Sebenarnya sampai kapan kita itu aman dari DC? Baik dari terorannya, DC itu berhenti, kapan? Terus kemudian kapan DC itu datang dan kapan DC itu nggak bakal datang lagi ke rumah kita kalau pinjol tersebut ada DC lapangannya. Di sini saya mau bahas berdasarkan pengalaman dan juga riset dari teman-teman semuanya, sharing barengan teman-teman semuanya ke saya, dan juga saya sendiri kebetulan punya teman DC dari namanya DC Aku Laku daerah Anjatan Indramayu Jawa Barat. Jadi ini informasinya valid dari DC-nya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sampai kapan kita itu aman dari DC atau kita itu tidak diteror lagi oleh DC, baik melalui telepon, melalui WhatsApp, ataupun melalui SMS, atau DC yang datang ke rumah kita itu sebenarnya mulai kapan dan kapan dia itu berhenti menagih ke rumah kita. Di sini saya mau bahas. Pertama, berdasarkan pengalaman saya sendiri dulu yang didatangi DC Aku Laku, lalu kemudian saya sampai dekatnya dengan DC tersebut sampai jadi teman, dan saya sendiri sering banget dapetin informasi tentang pinjol ataupun tentang DC itu dari DC Aku Laku. Lebih tepatnya di daerah Anjatan Indramayu Jawa Barat. Saya apa adanya aja. Daerah saya di situ, rumah saya juga di situ ya, teman-teman. Oke, di sini saya mau bahas. Pertama, dari segi teroran dulu. Kapan DC itu menagih kita via WhatsApp, via telepon, via SMS, dan sampai kapan? Nah, pertama, mulainya kapan? Ya, H+1 kita udah jatuh tempo, sebenarnya kita udah di chat, dicapri, atau ditelepon oleh pihak pinjol tersebut untuk melakukan pembayaran. Itu. Terus, ya H+1 udah pasti ditagih. Sampai kapan? Nah, itu sampainya sampai H+1 sampai 90 hari pertama. Kalian itu jatuh tempo akan ditelepon, di chat, diancam, dan yang lain sebagainya. Itu hanya via chat aja. H+1 sampai H+90 hari setelah jatuh tempo. Itu akan diteror. Nah, setelah itu biasanya akan berhenti di teror, akan berhenti di telepon, akan berhenti di SMS. Kenapa? Karena ketika 90 hari lebih baru datanglah DC lapangan, teman-teman ya. Karena sesuai SOP-nya, DC lapangan itu SOP-nya bisa datang ke rumah nasabah untuk menagih hutang piutang pinjol itu ketika 91 hari lebih sejak jatuh tempo. Baru diperbolehkan DC tersebut datang ke rumahnya. Ya, walaupun terkadang di lapangannya itu ada yang baru 2 bulan udah didatangin aja rumahnya, ada yang baru 1 bulan jatuh tempo sudah didatangin rumahnya. Tetapi itu saya katakan jarang sih ya, walaupun ada aja di lapangan seperti itu. Tetapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan dalam SOP DC-nya. Itu kata teman saya namanya Mang Ubay, itu DC Aku Laku yang ada di daerah Anjatan Indramayu Jawa Barat itu. Terus kemudian sampai kapan DC itu akan datang ke rumah kita terus-menerus untuk menagih pinjolnya, memberikan surat, memberikan apalah itu, biasanya surat edaran tentang penagihan dan yang lain sebagainya. Itu sampai kapan? Sampai 91 hari sampai ke 180 hari atau kurang lebih 3 bulan, teman-teman ya. 3 bulan, dan itu di situ akan terus menagih, datang ke rumah kita entah setiap minggu, entah setiap bulan, itu bisa aja datang, tergantung kemauan DC. Yang penting nasabah tersebut bayar sebenarnya. Nggak ada aturan DC itu mau datang setiap minggu sekali atau sebulan sekali, nggak ada. Tetapi hanya ada aturannya dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam aja itu DC boleh datang kayak gitu. Hanya aturan dari perlindungan SOP-nya seperti itu katanya. Ya memang seperti itu setelah saya baca, setelah saya riset juga. Nah, sampai bisa juga ada yang sampai DC lapangannya itu mau bolak-balik ke rumah kalian sampai 6 bulan. Karena kalau misalkan kalian itu nggak bayar-bayar, seperti itu. Nah, masalah DC tersebut sebenarnya satu, ada keunggulannya ketika rumah kita itu didatengin oleh DC sebenarnya. Kalau DC-nya enak ya. Karena kalau saya jujur apa adanya aja, dulu itu dapet DC-nya yang enak dan akhirnya sampai jadi temennya juga. Karena saya itu konsultasi dengan yang namanya bunga, terus kemudian juga denda, itu bisa dinegosiasikan. Hutangnya sekian, saya mau bayar hutang tersebut, pinjol tersebut, asalkan bunganya diturunin dan dana juga diturunin, itu bisa melalui DC-nya. Pelantaranya itu DC. Nanti DC tersebut akan menghubungkan dengan aplikasinya, tagihannya akan berubah, dan dari situlah kita bisa bayar dengan negosiasi yang telah disepakati. Setelah itu, kita kurang lebih 3 hari muncul tagihannya, baru kita bayar via aplikasinya ya. Sekali lagi ingat nih, kalau teman-teman semuanya didatangin ke DC, datangin DC rumah kalian, jangan pernah kalian itu membayar hutang pinjol kalian melalui DC-nya. Jangan pernah.
Kenapa? Karena itu tidak diperbolehkan. Kalian hanya diperbolehkan bayar via aplikasinya langsung. Bisa pakai top up, transfer, in-banking, bisa Priva ataupun yang lainnya, itu bisa. Jangan pernah kalian itu didatengin DC, kalian itu ngasih bayar pinjamnya ke DC-nya langsung, itu tidak diperbolehkan. Kalian harus bayarnya via aplikasinya langsung. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari kalian semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau sharing bareng, mau konsultasi gratis sama saya, boleh. Kalian langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Cek aja langsung. Saya tutup dulu video ini dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.